الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sina terutama lebih tiga dari sesalam kita alhamdulillah ya papuji dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu lagi isi betul-betul kesempatan untuk hadir di si mata kata inti kami karena papuji kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan selamat Masyaallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan alamin. Bapak Ibu sekalian, kedua pemerintah Bilal bin Rabah Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dipandiki di Allah Taala untuk wanita bersama Qur'an mengaku dan ditapaku maka ini takkan di dalam timro yang tu begitu bersama musik tanggi di itu leparinan jadi betulnya di dalam manik disebut tulah kita agar kodang bilang tulah kita maka nanti saya bilang malu kaya nak bilang dia nak mikir nak bilang. Ternyata Bapak Ibu yang semuliakan begitu Bilal bangun dari tidurnya terisi kata-kata Bilal meledak dari wanita. Ya, ternyata selama ini ya pada itu boleh negara kerani wanita yang baik kerani di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal malukai nak Bilal. Ya, dia nak kerana Bilal. Maka begitu Bilal bangun tidur Bapak dia semuliakan terisi tarik-taringan. Dia mengingat peristiwa yang indah kebersamaan dengan baginda Rasul yang menjadikan Bilal besoknya berangkat ke kota Madinah. Ya, nak katai pemulut Bilal, lo kota Madinah siarai kubur nanabita. Ya, lalu kubur nanabita Bilal. Ya, mentermeman diri besana Nabi terteris dari bilang, ya Rasulullah, berada walu baiti suruh Allah Taala, ya, di kewalu baiti suruh Allah Taala. Saya senantiasa mengingat masa-masa indah bersama dengan kamu ya Rasulullah. Murah Bilal dikubur Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian. Dia minta kayak aku dan kita Husain, Hasan dan Husain. Begitu Hasan dan Husain datang, ya Bilal ya meledak napaki Hasan dan Husain, dia merangkul Hasan dan Husain. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah menemukan kembali bau semerbak di masa kita. Masa-masa yang indah dengan kebersamaan kita teri Bilal Bapak dia semuliakan. Lalu Hasan dan Husain meminta kepada Bilal karena Hasan dan Husain juga rindu sama neneknya, sama kakeknya. Agar Hasan dan Husain, ya Bilal, kami minta tolong untuk mengumandangkan azan supaya kami mengingat kembali bersama dengan baginda Rasulullah. Permintaan Hasan dan Husain tidak ditolak oleh Bilal. Begitu Bilal mengumandangkan azan Bapak dia semuliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk Madinah berlari. Tinggal lagi waktu nak kena kita naik suruh Pak Bilal. Dia merindukan semua kehadiran baginda Rasulullah SAW, termasuk pemuda Umar bin Khattab.
Abu Bakar Umar bin Khattab dia cepat-cepat bersegera menuju ke kuburan baginda Rasulullah. Ternyata ketika sampai di depan kuburan baginda Rasulullah, dia melihat Bilal memandangkan azan. Nyawa Abu Umar, Abu Umar begitu merindukannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuakan, begitu cintanya kepada baginda Rasulullah, bahkan ketika Bilal sampai kepada azannya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tulis buku nyawa Bilal, dia tulis para tiba Bilal. Begitu cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah, man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Ini gimana dah bodika si bawa kapatir si bapak masih Allah Subhanahu. Mudah bapak-bapak yang disemuliakan, kehadiran kita di malam ini, ya, meskipun dengan tantangan mati lampu, ternyata kecintaan kita kepada baginda Rasulullah tidak padam, selamanya akan hidup cinta kita pada baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi saksi kita sangat mencintai baginda Rasulullah dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Bapak Ibu, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat tema pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang semuliakan, yang intinya bagaimana membentuk pribadi kita yang unggul. Mana yang dimaksud dengan pribadi yang unggul? Ternyata Pak Bu, ini dikaji itu sejarah dan kita akan muncul permata dan ibrah yang bisa kita ambil. Bapak Ibu yang semuliakan, ya boirinya anja jangan Nabi Pak. Ya, bahkan seluruh peristiwa-peristiwa dalam Islam kejadiannya itu tengah malam. Turunnya Al-Quran tengah malam, peristiwa Isra Mi'raj tengah malam, kelahiran baginda Rasulullah tengah malam. Apa dibagi daripada tengah malam Bapak Ibu yang semuliakan? Fi sulusin minal lail. Akan datang ia rohwen di tengah banjir dia sangat visul seminal seperti terakhir malam menjelang kedatangan subuh. Ternyata Bapak Ibu sudah kan, kalau kita buka dalam surah As-Sajdah, wa kanu qalilan minal laili ma yahjamu wa bil ashar yastaghfir. Dua ayat ini Bapak Ibu sudah kan syarat dengan makna yang bisa kita ambil. Ya, yang menjadi persoalan sesuai dengan kondisi keadaan kita. Ya mampu baik ya, siapa ini minggu dia emosi. Ya, bahkan PLN dia padamkan bergiliran. Kenapa? Kemarau panjang. Apa kaitannya dengan kelahiran baginda Rasulullah dengan tengah malam, dengan kemarau panjang ini? Kalau kita introspeksi diri Bapak Ibu yang semuliakan, ya, wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kurang bukti gamuto di sepertiga terakhir malam sujud bermunajat, lalu dilanjutkan dengan wabil ashabihum yastaghfirun. Kita dulu istighfar, memperbanyak istighfar dan taubat di hadapan Allah. Ini yang menjadi pertanyaan Pak. Nasabah, ya bahwa ia tiga upaya. Wabil ashabihum yastaghfirun. Ketiga sepertiga terakhir malam kita bangun, ya, sujud lalu dilanjutkan dengan istighfar agar semoga Allah Taala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara upaturungakum bosi papasi. Karena 3 minggu kalau saya tidak salah kemarin majelis ulama ya memberikan
kesepakatan akan zikir bersama. Bila kita sudah melakukan di Masjid Agung zikir bersama dan berdoa, besok malamnya hujan tanpa mati tak kampung ke makan amo jadi nasi kiri tahu boleh istighfar musil itu waktu namanya musil. Wah di waktu kampung ini amo nasa jadi istighfar tahu amo le nama tasab dia tahu waktu namanya musil barai kalau itu dia musil makan makan di musil nama barai dia di musil. Makanya Bapak Ibu yang semuanya, ya apa yang dianjurkan oleh agama kita ikuti, jangan banyak bicara. Ya kita memperbanyak istighfar sama Nabi ini Allah Ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Hanya ketika pertemuan majelis ulama waktu itu langsung mau banyak desakan kita salat minta hujan istisqa. Jangan dulu. Kalau istisqa ki bodega dari nami untuk mampak kampungnya itu tu dapat turun musim dirasa sembahyang. Maka dia sebenarnya amul kira tahu yang masa sembahyang istisqa. Kalau masyarakat tidak mau istighfar dan taubat mengakui kesalahannya, maka Allah tidak mengabulkan janjinya. Istighfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebenarnya jangan akan zikir bersama masih ikut jadi balik, tapi silakan semuanya bangun seperti kata malam istighfar dan taubat supaya Allah menentukan hujan. Bersama dia ada kasih zikir berjamaah istisqa apa musisi bantu makanan sebab kampungnya makanan di makan di rumah di mana bosi. Ini dia Pak kampung ini kata macigau, ya, kata macigau. Berapa nama macigau bahkan dia sebenarnya. Maka perbanyak saja istighfar. Allah menjanjikan. Astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Pertolongan kemudian bersibarkan. Kapan dia sebenarnya? Tidak perlu kali Pak. Ini jangan sekali dia. Yang punya situ aku bede-bede itu nanti tebal sama ketika bapak dia sudah akan disuruh salah riwayat kemudian bede-bede siapa pun kira-kira warna Sulaiman tidak akan kasih tahu. Nah karena bede-bede Sulaiman yang orang itu kasih tahu kalau 3 butirmu bawa warna palingan dengan dia tu ya kan nasi tahu, bayi yang sudah menjadi letak ciri nang deh, kata lupa, kata tadi sudah beda, asal kenapa kan luar dari situ, mami dia kan dari situ ciri papulan, maka dia Sulaiman, itu kan menjadi sudah sama tahu ini nomo, dia pun ciri ini kan mana sekarang, menjual servis, yang kecil luar dari taruh dua, tapi kau jangan kita kau malah tak apa. Mari kita bangkit berbanyak istighfar dan taubat, ya. Dan bukan saja itu dengan janji Allah, dengan yursilis sama alaikum midrara, yang terpenting wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Ketika kita semakin banyak istighfar, semakin banyak bertaubat Bapak Ibu sekalian, apalagi wabil ashabi yatakbirun ketika menjelang perayaan malam ke subuh. Kita dulu istighfar sejenak, maka Allah akan mengganti kekuatan kita dengan kekuatan Bapak Ibu sekalian. Jangan dulu aku kata kamu ciri-ciri kata kursi ciri-ciri kata kursi mager, yang mau tenaga nak pakai soy, nak pakai baja, nak pakai sekarang, nak pakai seminggu. Jangan kalau mau tu selai, wabil ashari yastabir. Bapak Ibu sekalian. Ya saya itu pemilik Rona tahu Pak. Saya coba-coba dari matu, mapakula lisu kita tepi itu kita moto, kasih mega Rona magaki di walam masa ya. Kenapa? Karena kekuatan kita tidak diganti
wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka yang silakan masyarakat muslimin wal muslimat rahimahullah. Inilah hikmah kenapa baginda Rasulullah dilahirkan di waktu menjelang peralihan dari malam ke subuh. Maka dia sebenarnya ia adalah haji yang perangi Allah Ta'ala. Ya, saya kita memperbanyak istighfar dulu dengan istighfar dan taubat. Insyaallah wa yusil sama alaikum bidara. Jadi bukan dari sini gue dari pada bos yuko baru kaya berarti terlenaman dengan untuk istighfar atau dengan istighfar. Bapak Ibu yang sebenarnya, tapi betul di musim ayat itu sinakan waktu musim memang waktu warna. Ayat Bapak Ibu yang sebenarnya sinakan kepada kita. Jadi hampir seluruh segi kehidupan baginda Rasulullah ada pelajaran yang bisa kita ambil, Pak. Ya. Yang kedua, begitu Rasulullah dilahirkan, ilahnya Quraisy Abdul Muttalib menuju ke Ka'bah, dihadapkan. Apa artinya itu kamu? Untuk menjadi pribadi yang unggul, pondasinya adalah iman, pondasinya adalah takwa. Bapak dia sebenarnya ya, ia pun kata makanya kita perilakunna, ya makanya kita pamukanna, tapi dia nak sembahyang. Ya istilah anda kita kali sedih dan orang kalinya, dia dengan kesempatan kali siapa, ya. Ya fotonya sempatnya, nah makanya kita pangkaukan, kemudian kalau masih dia, nah karena kita kali sedikit ini juga kesempatan nakala siap, itu Allah Ta'ala lagi nakala siap. Maka untuk menjadi pribadi yang unggul, ya kita harus ya menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu sebelah, nasabah dan juga paling makanya kamu diwariskan kekuatan apapun tak kecuali dengan warisan iman. Ya warisan warapan diwariskan anak apa putan, anak putan. Allah kan cabang begitu. Kamu siapa yang agak itu kali ini? Kamu siapa itu kali ini? Ya ternyata itu dengan warisan keimanan. Allah kan cabang itu begitu. Allah kan cabang apa? Ya makanya Nabi Yakub pernah berwasiat kepada anaknya, "Mada ta'buduna min ba'di." Dan dia wasiatkan Yakub kepada anak cucu nana, agar dapat busuk perkodenaga. Ya, maka anak-anaknya mengatakan, ya kami menyembah apa yang disembah oleh Bapa. Inilah warisan Tuhan yang terkuat Bapak. Bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan kepada kita? Ternyata Bapak Ibu yang semuakan, kuncinya adalah memperbanyak baik. Angkatnya salah paham di sisi tepat. Sepanjang beberapa tahun terakhir ini saya melihat, ya, angkatnya salah paham di sisi pribadi dan kita sebagai manusia pribadi yang unggul dan seimbang. Ni karena saya makanya Allah tu menirakan sampaian dan kita ia permalan. Ya. Ni karena saya Allah tu menirakan sampaian dan kita permalan. Si bawa isaniwan dan bulan malam. Sampai ke beberapa minat tadi kan. Sekarang adalah dua Pak Brina sedang melakukan ya campur jamaah. Banyak kisah terkait ini Pak. Memang Aisyah meriwayatkan seperti ya, dan Rasulullah melaksanakan sholat tiap bulan 8 rakaat di masjid. Itu menurut riwayatnya Aisyah, agar rakaat ya sampai tiap bulan melanjutkan. Ini Aisyah. Tapi yang membocorkan sampaian dan kita tetap bersama dia dan kalau pun kita itu nan kalau kurangi Aisyah ya itu nan kalau kurangi sahabat angka misi di sahabat yang Huzaifah dalam riwayatnya Abdullah bin Abbas ya Huzaifah mengatakan ternyata sampaian dan kita tanya dia itu baru rakan atau masjid
Yang kedua, dia maka ada riwayat rampe maka ada pura kia mulai pun Nabi tamasike dua rakana masam pada witri dia. Justru Huzaifah dia mau lihat salatnya baginda Rasulullah. Al-Watum 3 rakana Nabi kau Nabi tak. Begitu sudah kia mulai dua rakana Nabi tak ke masjid dia. Lihat bulana. Huzaifah mengikut dari belakang. Dia bisa Nabi tak maka dia kasawannya Huzaifah. Ya, dia ikuti baginda Rasulullah sampai di rumah baginda Rasulullah. Dia lanjutkan qiyamul lailnya. Dia dah Huzaifah mari munculkan sampainya Nabi tak. Dia kata sahabat ini bisa gitu. Ya, jadi Huzaifah paham. Begitu takbiratul ihram Nabi tak, pasti kalau itu mudina. Ya, dia menjadi makmum qiyamul lail Nabi takulan. Ya. Inilah Huzaifah menceritakan. Makanya Huzaifah riwayatnya baca kemudian Nabi tak. Ya, setelah dia baca surah Al-Fatihah, dia lanjutkan surah Al-Imran, surah Al-Baqarah. Saya lihat surah Al-Baqarah 47,5. Yang mencetakan Saudi 25 lampak. Coba bayangkan 25 lampak. Tuh tahu imam di tiap hari mak baca, ayo silakan dimaksud. Nah, sang ibu saya pamelu di ruku Nabita waktu nalatu surah Al-Baqarah dia lanjutkan surah Al-Imran. Ya. Nah, sang ibu saya melu ni ruku Nabita waktu nalatu surah Al-Imran dia lanjutkan surah An-Nisa. Bayangkan Pak, seperempat dari Al-Quran nah baca Nabi kita ceritakan riwayat tulisan lalu bola. Jadi ruang irakan Nabi tajam aku masih ingin sebanyak tarawih Pak. Ia tu na bacaan inna ansalnahu rakaat pertama, qul wallahu rakaat kedua, ia tu nama pala-pala siapa nak kira-kira ilologan. Yang baik akan sini sahabat nanti dia sangat bidat dalam agar sangat bidat. Nah kadang bidat laula salasun ma'am baktul aisha yawman wahidah. Seandainya ternyata itu perkara ia nasihat tu dileburnya ia tanya tu dileburnya ia tanya menurut kamu tak bidat apa pada salasan dia pun kata dia rumah jam maka semua jam mana apa mulai bapak tatat yang diwan di kali semula menurut pemahaman dan budaya tak ada lagi di rumah itu takut apa dia punya macam ia pun kata Andre minamilu tu rilebona ya tanai Andre ni dia kapayana Andre bapak dia celona kurang mandi maliwasa si mandi maliwasa si ya itu kalau mau lu kue suku binalalu pada ini macam apa begitu mana suku tangga benar ya banyak macam apa bapak dia seberatan apa beda sangat bidata telu pasalam nayak ekatur di pun datangnya begitu hebatnya ibadahnya bagi Rasul bersama dengan sahabat nak kena bidata ya zambu lillahi minal hawajir amkam ya samadan ketika roe nasabani Allah Ta'ala dalam arti puasa karena tidak nabi katur di pun katanya seandainya dia puasa menerima terus tahu dia kecapanan dia bapak dia sadar. Yang kedua nak kita bidana yasjudu lahu fi jawfil lail angkam ya sujud di tengah malam nasabani pesan pada 5 waktu di medan apa siapa ni subuh paling tadi 10 menit ya dia lagi subuh mari nabaca surah as-sajdah mega muka makna itu ya 10 menit loro 7 menit 5 menit asal siapa kami tahu tak ada bidada yang menjadikan saya mau hidup ya sejumlah kita mulai engkau biasa sampai akan benar bapak dia sebenarnya bersama magai ia nak kau juga kan solat sunnah kita aku ia keluar sana sampai wajib ada sana ternyata keuntungan tapi modal
Jadi kau karena tahu makanya modalanan sampai keuntungan. Tapi hanya dosi di maka modalanan nemelo lalu keuntungan. Nanti di kematuan boleh tanya aku Ustaz. Pak Guru kan kesembahyang teman. Oke. Dapat keuntungan itu dari mana? Mari kita kesembahyang teman. So gimana dari kesembahyang teman ini? Jika tu maksudnya tak ada tahu untuk tanya sama lumut tu masa pada tagawani untuk punya masa pada subuh-subuhnya nak ada masa pada subuh dia kan udara. Wah, dia nak tahu ni rumah pun itu adalah apa itu semua. Ya setuju lah tidak lain. Yang ketiga nak tidak ada ya. Laula majalisul aqwam yuntakuna utayyul kalam kama yuntakuna utayyus samad. Seandainya dikalian majelis-majelis ta'lim seperti sekarang ini Pak, kita dulu mendengarkan nasihat agama, apalagi masih kita ada majelis ta'limnya, tujuannya apa? Ya, untuk utayyul kalam kama yuntakuna utayyus samad. Dapatkan ini bicaranya tahu berbeda dengan nasihat agama. Yang tekung tak tahu ya koordinasi sama beda tinggi pemahaman bicara berarti bicara dengan rumah itu di majelis taklim. Jadi kue rani majelis taklim bapakna menyama nyawana makanya berarti nama kakak bicara. Tapi kue pak rani majelis taklim tapi bersih bicarana aku tanangi itu memuji majelis taklim. Ya, kita kurang tahu kan, sangat tidak. Dia datang lupa selangnya, dan kalau dia menjadikan saya hidup di dunia. Bapak yang dia sediakan fasilah muslimin wal muslimat rahimah. Jadi dari terpaku, ya, ia pribadi unggulnya dari segi ibadah, ya, dia jaga kali sepanjang. Bahkan saya mengatakan, sepanjang atau minta, ia mana nak pajai, ya. Ya bukan bilang lalu lipat bulan nanti kami lupa bilang mesti lipat dulu bilang bulan nanti kita mampu terbang. Ya bukan bilang bilang lipat tanggal nanti itu di sempadan nanti kita sempadan ini begitu sifatnya ibadahnya baginda Rasulullah Bapak ini sebenarnya. Jadi kok ini itu sempadan kan yang boleh yang orang apa ketutupkan daripada dikali tapi hanya nilai itu ya usahakan tingkatkan Bapak Ibu yang sebenarnya masyarakat muslimin wal muslimat rahimahumullah. Karena kalau ya pribadi unggul dari segi agama ini fondasinya seluruh lini kehidupan kita Bapak Ibu yang sebenarnya. Ya, ya kumakannya disampaikan atau kumakannya amalan atau menurut dari ada laluan yang tanpa pasalnya maka ya kehidupan segila agama sudah Bapak Ibu. Nah sama dia itu dari tapaku, nah sama makanya fondasi tapak. Ya, ibadahnya hebat, kuat, Bapak Ibu yang sebenarnya. Maka pribadinya dalam masyarakat juga hebat. Ya, ia itu dari tapaku peka sesama manusia. Jadi kau tak tahu dia nak peka. Kan kita kasih rumah palet tu kuali nama sisa nak kayak urusan tadi urusan itu baru yang kita nak makanya pun kesempatan orang yang ibadahnya bagus maka dia peka dalam kehidupan masyarakat kamu dia boleh sisi salah nama sisa nak bantu ya apa masyarakat apa yang saya bantu dia pun kata ini sisi salah nama sisa nak tambah ini sisa berarti dia tidak peka dalam kehidupan. Jangankan dari segi Bapak dia sebenarnya Nabi tentu tangan peka. Karena kasih di waktu Nabi tak boleh bertimpan. Nah, sebaya bertimpan di paku biasa soalan dulu. Lu pun Nabi tak. Maka kita ya Rasulullah maksud kau dia elo kakilau telah. Ya. Minta pagi tu dok. Ini perempuan yang minta kalah. Jadi dia itu bawa nama maksudnya minta kalah. Makanya sekarang ini saya lihat juga sudah training pengadilan agama
mega ni makun rai telah yakina. Jadi hati-hati bapak. Ya, jaga makun renta. Mega itu makun rai telah yakin. Ya, ternyata bukan saat sekarang, dari dulu. Waktu Nabi tengah Makkah tu, ke sahabat, bapak sini ukuran boti. Kalau boti baru pun. Ya, itu kakak ni. Bapak sini ukuran boti. Itu mengulurkan saya Rasulullah ni kami letak. Maka kita ada masalah belum? Lagi suruh letak. Mapak itu awalnya pasyalan amu apa ini mereka parika. Apa mana cara lakukan itu? Karena Rasulullah adalah orang peka, ya. Dan dia tidak melihat dari satu segi, mesti tadi dua. Adalah sama laki dulu. Maka dalam rumah dari suruh Taala, yang pengalami itu suruh Taala, tu dinantikan apa sempayang. Dia kau sempayang aku dengan cucu boleh. Pak, karena minta malah satu orang itu kapal latih rumahku itu. Karena ini nama sempayang dari suruh Taala. Angkat tu tunggu boleh nanti akan sempat. Ada masalah mana? Nah kerja suruh Taala yang kedua, laksana lakaiku, ya. Ia kau mau puasa kan? Tu minta timpu karena dia nak mau puasa. Karena ni mana saya suruh Taala. Selamanya untuk anak darah, dia lawalawai kaki bersembahyang kan, dia lawalawai kaki mau puasa kan. Yang ketiga suruh Taala, ini paling bahaya lagi karena kita makan. Ia melakukan nasi suruh Taala, tu kita siap bersembahyang subuh. Ikut kata bertimpa siap apa wajah. Ketika nanti kita sudah sembahyang subuh, siap nanti suruh Taala menengkarani waktu tunang. Karena ini kan anak ini. Nama suaminya itu Safwan Al-Mu'adzim. Nah kalau itu Safwan, Taala ya Safwan. Ya, nak kena Safwan kalau ya Rasulullah, dia ada suruh datang. Nak kena mungkin beliau bilang telah. Angkat kali lasatan lupa punai. Nak pedang ada dari beliau, maka dia rumah sempana di beliau, dia pada tu 20,000 boleh. Nak pada masa banyak. Tu nak Safwan. Nak kena tu bagi suruh Taala. Wih, baru ni malam tu. Ya. Mana kamu tu boleh beli masa banyak. Tak kena suruh Taala. Mapak betul makmum rei. Liwa ikan kau sempadan. Apalah orang kapal. Ya. Ya kau ngomong sama sempadan tangan beli suruh Taala. Cepat yang sempadan. Angkat kasih makan dari kerajaan. Pura dapat pasang ini, pura dapat lampu, pura dapat sempat. Pintu dia berapa yang sempadan. Di satu suruh Taala. Utipan aku kasih. Akan ada di terpedang kepada itu salah di Makko. Ia bumi tadi lakai makai ini kan harus peka. Kalau kita tadi lakai makai ini pura dapat televisi, pura dapat kipas angin, pura dapat sempat itu, pura dapat lampu. Nah kan kita walau di ayat apa, yang pura baca surah Al-Fatihah bersihkan supaya mesti tidak ayam baca. Jadi mati kumpul isuki. Dalam masa empat banyak pintu itu, sini layak baca. Ada datang bukan. Tak kadang kita salah dia makhluk. Kadang Safwan, oh itu nak baca mana bacaan disuruh Taala. Ya, sama apa pada itu. Ya, siapa itu sudah baca. Begitu pekannya nanti tempat. Dia tidak mau melihat umatnya tersiksa hanya karena ibadah. Dia tidak mau melihat sahabatnya tersiksa hanya dengan alasan agama. Apa dia sengaja? Nah karena kita Safwan, mana kendali kemampuan si bini untuk timpunan. Nah karena suruh Taala, malu karena timpunan deh. Mana kemakmur kepada mak puasa. Sedikit semua puasa itu. Ya, baik agak sendiri ayam baik mak puasa itu. Ya, 10 Muharram mak puasa. Dong mana mak puasa? Taala timpang kasih dia boleh puasa. Nah karena dengan doa ya kau puasa sunnah boleh kayak dia puasa wajib itu mah tapi puasa sunnah boleh kayak
Ya kung magkanilaki mo, ada na mapuasa di yang di mapuasa, ada na mapuasa, mapatusin ang Yesus mapuasa. Begitu hebatnya baginda Rasulullah, kepekaannya terhadap umatnya Bapak Ibu yang semuanya. Ya. Yang ketiga satuan. Terutama kepada ibu tu masa payasuh. Ya, tertianang, tertipi to siya galeko. Nakalinya si Saudara Ta'ala. Tahu pagkalantunan. Kung nasapa kayo ito, ang terlamalin mo sa Yesus satuan. Nakalinya si Saudara Ta'ala. Isa tu kasi si bola-bola mo pag madrog ko na yung madrog ko makakala na madoja terlepas si siya jangan madrog ko makin lebih madrog ko makin lupa jadi ko kanan ko timpalo ko pati masih kalampi magi itu ya Bapak Ibu begitulah kepekaannya baginda Rasulullah Bapak Ibu saya muliakan ya dia tidak melihat apakah itu ibadah atau apa. Dia kata sahabat mengulur ke Nabi ta, suruh Allah Ta'ala, iya, melu, mambas sampai tanggapan di mata. Dan satu yang mengatakan, suruh Allah Ta'ala, ya dosia, melu nama puasa mataru. Yang satu yang mengatakan, suruh Allah Ta'ala, ya melu mabdi itu pekerjaan di makudaya. Wah, nah karena kita dulu, ya sama cimurai atau nikah. Nah kadang tapi dia suruh letak ya biar makin mulai itu makin rumah duka untuk matuka masempala ya biar makin mulai maku sama duka buka matuka ya biar makin mulai mak beli matuka mak kasih matuka begitu hebatnya amalan baginda Rasulullah SAW. Apa ini pegang terhadap sesamanya meskipun hal itu menyangkut persoalan ibadah. Apa ini yang sebenarnya? Jangan karena alasan agama ya kita menzalimi saudara-saudara kita. Karena sekalian Pak. Ya. Ini persoalan agama. Karena jika si orang itu beriman, tepat atau tak masih bina, ya. Makanya karena sempurna makanya begitu kaptasil imam. Artinya seperti mati itu lima pertahanan lagi kampung. Ya pemikir sisa jamaah tinggi bato. Ya. Ya aja kasut lima sudah bisa kita udah pribadinya. Jadi begitu dia masuk, nak ada prima ustaz ini menjadi imam. Alina menjadi imam. Ya. Mapai sirakan ya. Bapak Ibu yang saya muliakan 15 menit 15 menit tujuh tende mana itu jamaah ramalan yang waktu ya sampai rukun dan sebagainya selesai dia beribadah jam 10 malam tapi 10 waktu rekan panjang 4 menit maka gara-gara imam nanti daya lagi rekan lagi nasabah dan yang lainnya imam ya. Apa yang saya bilang? Jadi jangan karena persoalan agama kita menzalimi ya jamaah kita, saudara-saudara kita. Agama itu adalah ya sangat konsisten dengan kepekaan Bapak Ibu. Yang kedua, ya seni pakana kita tu kamu kutanya balina. Lima pakana na kita kubalina. Amo balina na kita. Malah datanglah perhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ini biasa, dia kubalikkan makanya ya ada penyampaian. Dia kegunaannya ya. Nabi kita Pak Bu, kepekaannya dia sudah jelas-jelas difitnah. Kan itu terkenal dalam Al-Quran hadisul ifki. Ya, cerita-cerita puas, ditenang. Jadi kadang-kadang kita dapat tuh ide Aisyah. Takut nampai menjadinya Nabi Aisyah dalam perjalanan. Jukainya kita, Eropa Aisyah, dia buang air kecil, dia tak kurang Nabi kita. Lepas saya salah, Nabi kita nampai itu. Jadi bu, pergi nampai lah kita. Ya, pergi nampai wajah. Apa pun Nabi kita pergi nampai Medina. Ya, apalagi biasa betul pasai. Nataruh laki dalam pertama pasai dari isu laki sama tidur.
Dia direpot nih, bukan kayak kurangkan Ustaz. Dia kayak laki kuna bawa kalau pasal ya sidang ilalang si tanggajan nama deh. Kapacau tu balacana musi wujud na napacau tu. Masuk boleh pasal itu tinggi laki nak kalangan aja. Terlepas sampai tiga uji. Sampai di rumah, ya sang di bene dan ijai boleh pasal itu lo pilih laki na. Kaya tomang sekali kena boleh jaga. Ya, kena boleh solid. Dia berteman dengan kasut. Mampir ke boleh. Maka dia dengan bapaknya jolo. Dan yang kepada dia ganti ngalu pasal kita salika. Apa yang mereka lelaki aku yang tu mempelai. Ya. Nah kita pak peraturan salih ini. Jadi dalam riwayat dalam hadis Sahih ini, la baina kita angkai Aisyah jalalina tujuh. Di undra mapatani kasih sahabat yang terlalu lama. Nabi juga Aisyah. Terpas saya pintu ko jarna. Nah ini jarang ni nama kota Madinah. Mak kita mana mata nasi dina pacerita. Mak cukup mana sidina pak bicara. Si di kota Madinah mak bicara. Ni gamak kada Aisyah mak terima kanja. Ni gamak kada Aisyah mak terima pacing. Angkai tuna wani kore ini drama petani pakai nyara. Cuma bayangkan Pak, inilah fitnah yang paling berat. Nah tadi mana kita ketika berada di Madinah Bapak Ibu Saudara. Ya. Nabi kita dalam riwayat talugas pendidik nulis itu sahabat tanpa barang. Jibril Muhammad, kamu ini percaya itu Muhammad makanya Aisyah apa lagi? Nah kada Jibril, dia tidak percaya. Nama kada mana itu kok masyarakat Madinah? Dia pilih nama kada bakal. Nah kada ditanya. Nah kada Jibril Muhammad, dia tu bicara balik. Oh puas. Dalam bahasa Al-Quran hadisul ifki. Ya bicara puas itu. Dia tu kumpu, dia tu bicara Abdullah bin Ubay bin Salul. Betul nanti saya pemerintah Umar Pak. Ya Rasulullah, ya aku makan lagi kalau tanggapan ni Abdullah bin Ubay bin Salul wala tanggapan ni aku. Tahu pagayana, mampu bicara tapi kan si di kota Madinah mata kau mana? Maka kita Umar kami mengalami makabal. Iku mengalami makabal seimbang. Ia pun dijadikan seimbang. Makanya hati-hati kita sekarang tahu. Sekarang ini tahun politik. Jangan pernah kita menyebarkan fitnah kepada orang-orang yang lawan kita. Amole terpilih, itu nama terpilih tapi ternatoni jiwa. Amole terpilih, ayat itu tadi terjadi. Ya. Dan ternyata ganjarannya Pak, orang yang suka menyebarkan fitnah ada dua ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Yang pertama, Abdullah bin Ubay nak rasakan nacica di kapal Pak. Makanya hati-hati kita yang suka memposting di HP. Angkana untuk teruskan, antara untuk teruskan. Padahal makanya orang kepatabayan perjalanan jauh. Tuh moga tuh deh. Ada kemat tamak yang organisasi penyebar fitnah. Jadi teruskan. Ini yang bahaya Pak. Kalau sekarang tahun politik, ya, jadi kalau kita tunggu, kita bilang mau kawan, jangan menyebar fitnah. Adalah sana Pak. Fitnah Pak akan merasakan nacica di kapal orang. Yang kedua, ternyata orang penyebar fitnah itu Pak Bu, ya, antungan di pasaran anu sana itu patungan, ma'isyatan damkah. Macikir tuduhan Pak. Ini terbukti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Amo pakai dikasih doa dengan dia Pak. Begitu sadisnya pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Akan dilas dengan pampurangan, kamu pengalikan mati digagal, ya. Dengan pengalikan terlepas sana lalu mengulang kena bintang. Ya Rasulullah, bila turunlah kasih Rasulullah taala, telinga
pagi di Pak. Di sini ada kepekaan kita, makanya kamu balinna malah itu na perhatikan. Seandainya kapang ini, dia nanti beri bola bambu lampir lalu kok. Bola tuh mau kita naruh seku bilang di, ya. Nanti kita kamu takutikan di kantor. Nah, bukan di mana, ada di kaca kamu kursus pada cerita kamu benar. Coba, nanti kita bawa kepekaan, ya. Turai orang kasih analisis, tidak apa yang boleh kasih apa situ. Nah karena dari suruh lalata, melu dulu nggak kasih logi laya yang mau, nah sama tiga apa kamu melu laya yang mau, terus kasih nanti apa? Permintaan yang ketiga nanya, disuruh lalata, dilurang kasih ambuk, kita tempel ambukku, nah sama pada orang terus malu mulai terima pemerataan. Ia nak peristiwa pada peristiwa itulah nak terlalu. Di waktu nak di mana Nabi kami bilolong datang Jibril Muhammad angkaya apa tu pengalaman dalam surat Taubah astaghfiru aw la tastaghfiru in tastaghfiru 70 marrah alai yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasul Muhammad milor dampang ia tahu ya dengan milor dampang atau sekalian milor dampang itu pulau sudah tadi di pengalaman itu bahaya makanya ya kepekaan kita di tahun politik ini jangan kita pernah sembarang memposting Bapak Ibu sebenarnya kami diteruskan tanpa kita mencoba memperjelas wanita itu. Jangan sampai kita masuk dalam rel hadisul fikih berita puas. Bapak Ibu yang sediakan berdebat. Namun terakhir Bapak Ibu yang sediakan dengan landasan iman Nabi tadi sebagai pribadi yang unggul yang bisa kita contoh ya Bapak Ibu yang sediakan bukan hanya sekedar peka dalam persoalan seperti itu. Kamu sahabatnya dia bina juga menjadi pekat kepada masyarakatnya. Dia kadang-kadang kita tahu. Kemudian Abdul Rahman bin Auf. Nah kadang Abdul Rahman iku nama tu sahabatku terakhir tamu surga. Nah kadang Abdul Rahman kenapa disuruh nalatan, mandi suruh nalatan. Nah kadang kita mentalar dah madu pengalatan dan hisap orang perang. Abdul Rahman kamu adalah orang muda yang terkaya di Madinah. Nah karena kita mentalar dah madu yaitu na hisap pengalatan itu orang perang. Kita ukai penggemar terakhir tamu surga sahabat. Kita ini sama jadi Abdul Rahman bin Auf ya ingin menyumbangkan semua hartanya. Pertama, aku lagi minta Surah Al-Ta'ala. Ya balik pemeki apa masih Surah Al-Ta'ala. Ya papa beli tanah, ya papa pundasina, ya pepete pokoknya yang mana Pak? Hanya negara masuk yang. Maka kita Abdurrahman Ta'ala ya Abdurrahman. Sampai kayak Rasulullah. Maka Abdurrahman jalani digamiru tamu surga. Maka Abdurrahman kaya sakit Surah Al-Ta'ala. Maka Abdurrahman ia jalani itu melu tamu surga. Kamu surga mulai jalani ini masih nusin-nusin. Kamu itu makannya boleh walaupun kemana fasilitas silakan angka hasil, angka kulkas, angka kuda dan sebagainya, angka HP, tapi kujalani tapi bandarnya dilarang. Nah karena kita masih untuk satu kumat. Ini pada panjang ada sini semua datang. Nah kita Rahman betul memang. Kumpulan timbang masih ada itu kesempatan si salamu. Dia paling kolega karena sumbang secara materi, secara tenaga nah sumbang bantu kumang. Dia kolega katakan secara pikiran nah. Ya, yang penting jangan menjadi wayasuduna an sabilillah. Dia mengkadece, alena tampil pertama mati tahu. Ya, atau yang berimpah masih ya. Masih baru kaya sampai kaya apa ini kamu disumbangan ya kamu bantu tidak ada talan tahu nasabah bel kita belum andi bapak dia sebenarnya
Inilah kepekaan baginda Rasul. Tidak hanya kepekaannya Abdurrahman bin Auf sebatas itu. Abdurrahman bin Auf ketika terjadi kemarau panjang, jadi butuh ke Madinah, Pak, terjadi kemarau panjang seperti ini. Dia terjadi alun rumah, maka pemana ke rumah, dia namanya talala. Tapi di kapal lupa mana muasi Pak Kapol. Cuma kami biasa, dia pun lupa yase, dia pun nonoi lupa sih nama raja dari kita. Tapi sisanya 2 kali lipat dan lupa sih dia namamu, bahkan kami nak kena aku amakan ni, skor amakan ni, tubuh aku apa hebat amagal. Tapi sisanya nama balau cakap lupa, dia mati, mana raja dari itu. Ketika Madinah dilanda kekeringan, Pak, ya, maka bagaimana kalau dengan iman? Abdurrahman tampil dengan modal iman, dengan kepekaan sesama sahabat, sehingga kalau maka ke Madinah dia beli 2 kali lipat. Ya pas 10 yang lina kalau sekilo, nanti yang lina kalau maka 20 sampai sekilo. Sampai makanya saya kampungnya jangan dikapang Abdurrahman bin Auf, mana kakak rumah kampung nanti, ya jangan dikapang. Mana salah satu rumah kampung dia benar. Tapi begitulah kepekaan Abdurrahman bin Auf karena dilanda kekeringan, ya masyarakat yang kasih dia balancana terpaksa nanti apa yang terjadi. Urai dari mana ke rumah kampung yang Abdurrahman bin Auf, nah kan melasa aluna tanah Yaman. Menurut keterangan dokter, dia gak pernah kecuali karena kampung. Diutus satu pasukan ke Madinah, al-5 ke rumah kampung ke Madinah. Kenapa dengan dia Abdurrahman bin Auf? Karena ini sangat dibutuhkan, balik 3 kali lipat. Jadi Abdurrahman balik 20.000 per kilo, ya Aruna Tanaya balik 30.000 per kilo. Maka Abdurrahman bin Auf jadi bagi pacap orang-orang kopi wasuma mana kami tatabel di sini ada kekuatannya apa sesuai dengan janji Allah. Fasalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kama zali habbatin ambatat sab'a sanabila fi subula Allahu yudhi'u liman yasha. Allahu wasi'un. Jadi kekuatan Allah kepada janji ini kerasa. Bede nak beri warang-warang bagi kini datang. Tanai garet kebakaran masumba. Dek karena sudah pidaki Andrina. Tanah masagina hubungan na bapak dia sendakan. Tanai garet tahu dia namanya masumba. Maka mu atu tuhan na. Turi banyak dari bawah dia baku. Ya sakimana reki 10 kali lalu pamadana dari kiri pada reki na tutup 50 kali. Oleh sebab itu bapak dia sendakan. Dengan modal iman ini. Untuk membentuk pribadi yang unggul, kita harus peka sesama manusia. Peka dari segi sosial, Bapak Ibu yang sebutkan, peka dari segi ibadah dan lain sebagainya. Maka itulah pribadi-pribadi unggul yang sangat kita harapkan. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimahullah. Bapak Ibu yang sebutkan, mudah-mudahan dengan hikmah mulia kita lakukan ini, insya Allah dapat menunggu Allah Ta'ala musibah ya menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istighfar, memperbanyak taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita peka sesama manusia, saling menolong, saling membantu, terutama masih kita paling ya. Jadi ini belum ini pakai jati, kita peka dengan apa yang ada dalam masjid kita ini sehingga kita menjadi pribadi yang unggul insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.